Ya, mari kita berdoa. Terima kasih kepada Bapa yang telah memberikan kami nafas hidup sehingga kami dapat hidup sampai saat ini ya Bapa. Atas kesempatan yang indah yang telah Kau berikan kepada kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau sepakat berdoa untuk bangsa kami. Kami yakin sesuatu yang besar akan terjadi bagi bangsa kami ya Bapa. Kebangunan yang besar akan terjadi bagi bangsa kami. Dan itu semua bukan pekerjaan kami tapi pekerjaan. Mampukan kami dalam pelayanan kami supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan Kau yang mampukan hamba-Mu yang penuh kelemahan supaya dapat melakukan apa yang Kau kehendaki. Kami serahkan waktu ke depan di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Ya, ini sebenarnya biaya ya yang tugas. Tapi biayanya ada sesuatu. Jadi saya harus menggantikan. Kemarin malam Mas bisa nggak menggantikan gitu ya? Saya ada urusan gitu. Ya udah saya menggantikan seperti itu saudara-saudara. Dan ngomong-ngomong ini kali kedua saya menggantikan saudara-saudara. STBI kan ada 2 pagi saudara-saudara. Wah, saya sudah hubungi. Oke Kak, siap Kak. Wah, jamnya toh saudara-saudara mau firman ketiduran saudara-saudara. Baik semuanya. Udah saya menyiapkan toh. Ya, saya minta tolongin aja toh kayak gitu kan. Wah, sesuai dengan STBI, Bakul Generation ya kayak gitu. Oke. Akhirnya bisa gitu. Tapi nggak apa-apa ya, berarti seperti yang Rasul Paulus katakan ya, harus siap sedia memberitakan firman baik tidak baik waktunya. Kayak gitu. Tapi sebelumnya saya mengucapkan berita Eko selamat atas lulusannya dalam disertasinya. Penantian yang panjang ya berita Eko supaya nanti bisa diperlengkapi lebih lanjut. Baik saudara-saudara, tema saya pada hari ini sesuai dengan tema gereja. Tema saya pada hari ini adalah bekerja dan berdoa bagi bangsa. Bekerja dan berdoa bagi bangsa. Mari sama-sama kita buka terlebih dahulu di firman Tuhan pada kesempatan hari ini di Yeremia 29 ayat yang ke-7. Adakah yang ingin bacakannya untuk kita semua dengan suara yang keras? Ya, dengan 7. Sesuai dengan tema gereja pada bulan ini. Usahakanlah kesejahteraan kota mana kamu aku buat, dan berdoalah untuk kota itu, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Ya, terima kasih Bu Nuni yang telah membacakan. Nah, saudara-saudara, surat Yeremia ini ditulis pada tahun 594 sampai 593 Masehi. Situasi pada saat itu adalah bangsa Yehuda dibuang ke kota Babel saat itu. Jadi bangsa Yehuda yang terdiri dari pemimpin orang-orang yang berpengaruh, termasuk Raja Yoyakim, ditawan ke kerajaan Babel di situ. Nah, sehingga sebagian orang berpengaruh, pemimpin, pengrajin bangsa termasuk Raja Yoyakim ditawan dan berada dalam kesusahan yang besar. Tapi menariknya saudara-saudara, Yeremia berada tetap di Yerusalem dan dipakai oleh Allah untuk membawakan pesan pengharapan bagi orang-orang Yehuda yang sedang berada dalam buangan. Jadi kita bisa melihat di sini adalah bangsa Yehuda sedang tidak baik-baik saja, dan juga sesuai dengan kondisi bangsa kita saat ini. Gaji DPR dinaikkan 1 juta per bulan. Sebenarnya katanya mampuan dia itu lebih dari 1 juta rupiah, saudara-saudara. Mereka bisa berjoget-joget, beria-ria di saat anak-anak putus sekolah, di saat gaji guru honorer di bawah standar, saudara-saudara. Di saat terjadi banyak kemiskinan, banyak kesengsaraan. Demikian juga demo besar-besaran yang terjadi. Kemarin 28 Agustus buruh-buruh menuntut haknya. Kemudian ada juga tanggal 25 Agustus juga masa mendemo gaji DPR karena gajinya naik. Bubarkan DPR, itu seruan-seruannya. Setuju Bapak Ibu Saudara dibubarkan DPR-nya? Apakah setuju? Ya, itu adalah suara-suara rakyat, gitu ya. Suara-suara rakyat yang sudah sampai di telinga Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai murid-murid Kristus, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita cuma ngerasani aja? Cuma mendiskusikannya aja dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita? Kita cuma berkeluh kesah saja? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan bagi bangsa kita tercinta, saudara-saudara? Nah, kita mau mengambil pelajaran penting di kitab Yeremia ini, saudara-saudara.
Nah, yang pertama kita perhatikan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Nah, biasanya Allah bekerja dengan melawan musuh-musuh Israel. Bangsa Israel biasanya berdoa supaya mengalahkan musuhnya, bangsa-bangsa di luar Israel. Tetapi di sini Allah memberikan perintah yang kontras, yaitu supaya berdoa, bekerja untuk kesejahteraan bangsa. Ya, artinya bangsa Israel, bangsa Yehuda harus bekerja dengan baik di tanah buangan, di Babel itu. Di sini Yeremia mengingatkan, menasihatkan kepada orang Yehuda untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan maksimal di kerajaan Babel itu. Bekerja dengan baik di kerajaan Babel. Nah, demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Apakah kita sudah bekerja dengan baik di bidang yang Tuhan percayakan pada kita? Sebagai pelayan Tuhan, sebagai mentor, sebagai guru, saudara-saudara. Atau kita hanya melakukannya sebagai rutinitas saja, saudara-saudara. Ya, wes, aku persiapan, aku ngajar materi, ngajar, baru balik, dah, terima kasih di awal bulan atau akhir bulan. Atau sebagai mentor, persiapan, ngajar, materi, KTB, kegiatan bareng-bareng, habis itu udah, gitu aja. Atau kita terpaksa saja, saudara-saudara. Ya wes mas, mau aku ya soneng ini, ya ngajar, jadi mentor, jadi guru. Nah, apakah hanya untuk itu saja kita hidup, saudara-saudara? Ingat bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita sangat terbatas, saudara-saudara. Dan ingat bahwa generasi muda yang dipercayakan kepada kita ini membawa potensi yang luar biasa bagi negara kita. Ingat 2045 nanti Indonesia akan mengalami bonus demografi. Pertanyaannya, Indonesia emas atau Indonesia cemas, saudara-saudara, yang menjadi pokok persoalan. Indonesia emas atau Indonesia cemas? Indonesia emas kalau anak-anak muda memiliki hati untuk menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Indonesia cemas kalau bangsa kita dirusak oleh si jahat. Itu pertanyaannya. Karena itu kita mengemban tugas penting untuk mendidik generasi-generasi muda supaya menjadi murid-murid Kristus yang radikal. Radikal bukan berarti yang negatif, tapi murid yang militan, yang benar-benar taat pada Tuhan, benar-benar mengikuti Tuhan, bisa melawan godaan. Apakah kita sudah benar-benar mendidik murid kita jadi murid yang militan atau murid yang gampangan? Makanya jangan heran kalau ada murid-murid saudara, di HP-nya sudah ada video-video pornografi. Mereka terpapar itu secara biasa. Atau mungkin ada anak-anak, mohon maaf, anak-anak jenengan yang sudah nonton itu, ada yang sudah masturbasi juga tanpa Anda ketahui. Itu realita yang terjadi, saudara-saudara. Kita nggak bisa ngawasi 24 jam anak kita. Nggak bisa ngawasi 24 jam. Kita hanya bisa mengontrolnya sejauh penangkapan kita. Nah, bagaimana kita bisa mendidik generasi muda yang generasi emas, katanya generasi emas, tapi kitanya juga nggak militan, saudara-saudara. Kita harus militan di dalam Kristus. Om saya melayani sebagai abdi negara di TNI AL, saudara-saudara. Pangkatnya beliau adalah kolonel, dan perlu diketahui tidak mudah menjadi seorang tentara itu naik tingkat seperti yang kita bayangkan. Saat om saya di Akmil, ya, beliau harus jalan di hutan pakai ranselnya diisi batu, harus bertahan di hutan itu, saudara. Ya, mungkin ada orang-orang tahu yang dulu yang orang tua, ya, harus survive di sana, makan singkong, makan daun-daunan dalam jangka waktu tertentu. Belum juga digojlok oleh seniornya. Dan luar biasa, saudara-saudara, ya, bentukan didikan militernya akhirnya membentuk beliau ini menjadi kolonel di TNI AL di Surabaya, dan beliau menjadi pemimpin yang integritas, miliki resiliensi, ketangguhan, ya, karena didikan. Nah, demikian juga, saudara-saudara, Tuhan membentuk kita juga melalui proses dalam hidup kita. Nah, apakah kita sudah menjadi murid-murid Kristus yang radikal, yang militan, dan juga murid-murid kita? Apakah murid-murid kita ini adalah murid-murid yang biasa aja, murid-murid yang gampangan, yang ikut-ikutan temennya, merokok ya ikut merokok, ngomong kasar ya ikut ngomong kasar, ya? Apakah kita sudah mendidik murid kita menjadi murid yang militan? Lebih baik satu murid yang militan daripada 100 murid yang suam-suam pukul, saudara.
Karena murid yang militan dapat membawa teman-teman lainnya untuk ikut Tuhan, dapat memberitakan Injil kepada teman-temannya, dan juga membawanya kepada Kristus dibandingkan 100 atau 1000 murid yang seorang bungkus, saudara-saudara. Nah, berarti kan generasi yang kita ajarkan ini adalah generasi muda yang akan nantinya jadi pemimpin bangsa, akan membawa dampak bagi bangsa kita 10-20 tahun kemudian dan juga kepada dunia ini, saudara-saudara. Dan itu dimulai dari kita. Apakah kita beri contoh, memberikan teladan yang baik? Kita ngajari murid berdoa. Kitanya malas-malas berdoa. Kita tidak menyediakan waktu untuk berdoa. Berdoa mungkin di persekutuan. Kita memberitakan Injil, tapi kita nggak beritakan Injil cuma di teori aja, cuma kita mulut aja, cuma diingatan aja. Kita menceritakan bersaksi, tapi kita tidak bersaksi. Kita harus beri teladan, saudara-saudara. Dan juga saya terapkan juga murid saya, saat apa yang saya ajarkan harus saya hidupi. Misalnya kemarin saya mengajak ada murid saya kunjungan ke orang tua murid saya meninggal, supaya belajar empati dia. Saya ajak supaya belajar empati. Ya. Jika saya mengajar, maka saya harus menghidupi apa yang saya ajarkan. Kalau saya nggak bisa menghidupi, saya tidak mengajar seperti itu. Nah, ingat saudara-saudara, murid-murid yang kita bimbing, yang kita bina 10-20 tahun kemudian akan menjadi pemimpin bangsa. Amin, saudara-saudara. Bayangkan saja murid-murid yang saudara bimbing nanti jadi gubernur-gubernur, jadi DPR-DPR, jadi menteri-menteri, pendeta yang mengasihi Tuhan, penginjil. Dan itu dimulai dari kita, saudara-saudara. Ataukah kita mau murid yang kita bimbing ini masuk penjara, walaupun berjabat masuk penjara seperti yang berita yang kita telah dengar itu, adalah orang Kristen itu. Dan itu terjadi, saudara-saudara. Iblis makin giat karena waktunya sudah dekat, saudara-saudara. Kita melihat berita-berita kriminal terjadi dan kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan supaya kita pun juga menjadi pengikut Kristus yang benar. Dan situasi dunia semakin gelap, saudara-saudara. Kalau saudara lihat berita-berita ya kasus kriminalitas semuanya didominasi anak muda, saudara. Ya, jadi bergetar hati saya. Pemerkosaan, anak SD sudah hamil, ya. Narkoba. Itu di generasi saya, berita-berita itu belum ada di generasi saya. Saya generasi 90-an, jadi kenakalannya kenal remaja. Tapi ini wah, menggila, saudara-saudara, menggila. Dan ini menjadi cerminan bahwa semakin hari kejahatan akan semakin bertambah-tambah dari waktu ke waktu. Nah, yang akan dilakukan pilihannya kita mau radikal, mau militan atau enggak, atau kita terseret arus dunia. Ya, kita harus bekerja dengan maksimal selagi ada kesempatan. Karena akan ada waktu expired di mana kita sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Kita gunakan waktu sisa kita ini dengan baik untuk bisa mendidik murid-murid kita dengan baik, dengan maksimal, supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian dan tugas kita. Nah, yang kedua adalah berdoa bagi bangsa ini. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bangsa Israel sebelumnya dididik berdoa untuk melawan musuh. Tapi di sini Yeremia mengingatkan mereka supaya mereka berdoa untuk musuh mereka, untuk mereka yang menawan mereka. Bayangkan, saudara-saudara. Saya bayangkan keadaan yang mencekam, yang sulit. Bangsa Israel disuruh untuk mendoakan kesejahteraan bangsa Babel. Artinya mereka harus mendoakan kesejahteraan Raja Babel, mendoakan pemerintahan Raja Babel, mendoakan pejabat-pejabatnya supaya mereka sejahtera. Dan bersyukur, saudara-saudara, kita bangsa Indonesia, kita bisa beribadah dengan nyaman, kita bisa lomba, ya, kita bisa jalan sehat dengan nyaman. Dibandingkan dengan Korea Utara, saudara-saudara. Korea Utara ketangkap bawa Alkitab, saudara-saudara, itu langsung dibuang langsung di camp seumur hidup. Ada yang dihukum seumur mati juga. Bayangkan ada penginjil itu sana, mereka sangat dibatasi ibadahnya. Nah, kita bersyukur, saudara-saudara, kita harus mendoakan bangsa ini. Makanya tema besar di sini, ya, berdoa bagi bangsa, berdoa bagi kesejahteraan bangsa ini. Kita harus mendoakan bangsa kita. Pemerintah bangsa kita, walaupun pemerintah kita lalim semenang-menang, pajak semakin ditingkatkan. Nah, makanya damai pajak ditingkatkan. Lama-lama nanti kita bernafas dikasih pajak. Oh iya, ada kayak gitu. PPN apa? Rekening aja 3 bulan pokir, gitu. 2 bulan pajak rumah, apalagi nanti lama-lama kita bernafas dikasih pajak. Yaitu MM. Tapi itu
adalah suatu ironi, saudara-saudara ya. Nah, makanya kita harus berdoa bagi bangsa ini, saudara-saudara. Berdoa bagi bangsa ini. Berdoa tidak hanya sekedar di persekutuan doa saja, tapi setiap hari apakah kita sudah mendoakan bangsa kita tercinta ini? Keadaan bangsa kita ini tidak baik-baik saja, saudara-saudara. Negeri Konoha sudah tidak baik-baik saja. Korupsi besar-besaran. Sudah nggak LM lagi, level T. Demo-demo, ya kan? Demo 25 Agustus, 28 Agustus. Kriminalitas yang semakin meningkat, kita itu melihat bahwa bangsa kita tidak baik-baik saja. Lalu bagaimana cucu kita, anak-anak kita? Ya. Lalu apa solusi yang bisa kita lakukan? Berdoa, saudara-saudara. Ya berdoa solusinya supaya terjadi kebangunan rohani bagi bangsa ini. Lalu apa? Bagaimana supaya bangsa kita pulih? Pulih dari semua problematika kriminalitas. Ya, jawabannya satu, kebangunan rohani. Saya ulang, bagaimana bangsa ini berubah, bangsa ini pulih? Jawabannya satu, kebangunan rohani, saudara-saudara. Kita bisa melihat sejarah-sejarah bangsa-bangsa saat kebangunan rohani terjadi, maka terjadi pemulihan luar biasa. Di Wales misalnya, Evan Robert, seorang anak mudanya berdoa, Tuhan saya mau bangunan rohani. Bangsa Wales yang saat itu kejahatan semakin meningkat, kejahatannya bertambah-tambah, secara drastis turun, saudara-saudara. Dan ada 100.000 orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kejahatan saat itu menurun pada tahun 1800-an akhir sampai 1900-an. Kebangunan rohani terjadi, saudara-saudara. Nah, jika itu tidak terjadi, maka pilihannya kejahatan akan semakin menjadi-jadi dari waktu ke waktu. Makanya persoalannya adalah, maukah kita mendoakan untuk bangsa kita, untuk terjadi kebangunan rohani bagi bangsa kita ini? Bukankah hal yang indah melihat keluarga-keluarga kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Murid-murid kita yang dulunya ke masjid jadi ke gereja. Bangunan besar di kota kita itu bukan suatu kerinduan kita, tapi kita nggak melakukannya. Kita hanya ya udah bangunan rohani. Yang penting aku ibadah gereja, jadi orang Kristen biasa, orang kegiatan bangunan rohani. Itu urusannya pendeta, urusannya penginjil. Kita nggak mau urusan, saudara-saudara. Saya mengundang saudara-saudara untuk kita bangkit, kita berdoa untuk kebangunan rohani bangsa ini. Jika saudara mau melihat perubahan terjadi bagi bangsa kita ini, supaya ada pemulihan terjadi bagi bangsa ini. Oh mas, aku wis berdoa mas, aku wis berdoa berjam-jam, wis bertahun-tahun, ya wis kan gadane yang ngene-ngene wae kok. Korupsi ya tak makin menjadi-jadi kok. Kejahatan ya makin meningkat kok. Apa gunanya berdoa? Kita tidak tahu waktunya Tuhan, saudara-saudara. Kita tidak tahu, mungkin waktunya 10 tahun, 20 tahun kemudian. Tapi yang penting kita melakukan tugas kita untuk kebangunan rohani terjadi bagi bangsa kita. Karena itu saya sama teman-teman di STBI sama LPMI setiap hari, everyday kita berdoa untuk kebangunan rohani di kampus-kampus, di gereja-gereja, di sekolah-sekolah terjadi kesatuan gereja dan lembaga pelayanan, saudara-saudara. Karena itu hal yang harus terjadi, hal yang kita rindukan supaya terjadi adanya kegerakan rohani. Karena itu saya tidak bisa bekerja sendiri, lembaga tidak bisa bekerja sendiri, gereja tidak bekerja sendiri. Tapi kita harus bekerja bersama-sama untuk berdoa bangunan rohani sama-sama terjadi bagi bangsa. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tapi itu mungkin bertahun-tahun kemudian, atau mungkin anak cucu kita yang bisa merasakannya, saudara-saudara. Mari kita mulai, ayo kita berdoa untuk pemulihan bangsa kita. Ada ibadah doa, kita berdoa dalam doa secara persekutuan maupun doa secara pribadi. Ada suatu kesaksian dari seorang misionaris bernama John Hyde. John Hyde adalah misionaris dari Amerika yang diutus ke India, saudara-saudara. Dan menariknya, John Hyde ini punya kesulitan dalam berkata-kata. Jadi dia ngomongnya sulit saat mau memberitakan Injil. Jadi di awal tahun pelayanannya cuma sedikit jiwa yang dia bisa jangkau, dan itu pun tidak efektif. Karena itu dia berpikir, saya tidak efektif kalau berdoa. Saya tidak efektif kalau harus secara langsung. Jadi apa yang dilakukan John Hyde ini? Dia fokus berdoa sungguh-sungguh. Di saat penginjil lainnya memberitakan Injil, dia duduk di kamar, dia berdoa untuk kebangunan rohani.
Sampai ekor mencatat sampai dia 18 jam berdoa secara sungguh-sungguh. 1 tahun nggak ada terjadi apa-apa. Di India, saudara-saudara, India sulit memberitakan Injil. Sana termasuk ekstrim, wilayah merah, saudara-saudara. 1 tahun nggak terjadi apa-apa. 2 tahun nggak terjadi, 10 tahun nggak terjadi apa-apa. Tahun yang ke-12, gereja-gereja yang tadinya kosong berisi kembali. Penginjil-penginjil yang lemah semangatnya dikuatkan kembali. Kemudian ada beribu-ribu jemaat dimenangkan bagi Kristus. Ribuan orang India dimenangkan bagi Kristus. Dan makanya John Knight disebut the man of prayer, the John prayer, seperti itu, saudara. Jadi tercatat dalam sehari sampai 4 jiwa mengenal Kristus. Rata-rata 1 sampai 4 jiwa mengenal Kristus. Dalam setahun ribuan. Kita melihat, saudara-saudara, memang kita bukan manusia, kita manusia, kita nggak punya kemampuan kita terbatas. Kita hanya bisa berdoa, berusaha semampu kita. Tapi saat Bapa di surga di dalam ketinggian tahtanya melihat ada cahaya-cahaya bersinar untuk kebangunan rohani bangsa ini, ya, maka Roh Kudus akan melawat itu dan akan terjadi kebangunan yang besar. Seperti John Knight tadi, gak bisa ngomong secara langsung, tapi dia fokus untuk berdoa dengan peluhnya, dengan merangannya. Tuhan berikan saya 1 jiwa atau saya mati. Sehingga sehingga Tuhan mendengar jawab doanya dan akhirnya kebangunan rohani terjadi di India saat itu. Demikian juga tantangan untuk kita semua. Kita mau nggak tutup berlutut berdoa, Tuhan, saya mau terjadi kebangunan rohani di bangsa kita. Saya mau melihat murid-murid saya, keluarga saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu dimulai dari kita. Bagaimana kebangunan rohani terjadi? Dimulai dari diri kita. Dimulai keputusan pribadi, saya mau berdoa untuk kebangunan rohani. Dan saya percaya bahwa di masa depan ini akan terjadi penuaian besar-besaran, jiwa-jiwa besar-besaran, kebangunan secara global, seperti banyaknya ikan yang terhampar di jalan. Jiwa-jiwa yang tak terhitung banyaknya dimenangkan bagi Kristus. Dan jika saudara ingin kebangunan rohani, mari bergabung dengan saya dan jutaan umat Tuhan lainnya. Kita berdoa untuk kebangunan rohani setiap hari, saudara, setiap saat. Kalau kita ingat, setiap saat, bukan hanya saat di kebaktian massal, persekutuan doa, tapi juga di dalam doa pribadi. Tuhan, saya mau kebangunan rohani terjadi bagi bangsaku, saya mau pemulihan terjadi bagi bangsaku, saya mau melihat banyak jiwa-jiwa. Berikanlah mereka kesempatan untuk bisa bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita harus berdoa sampai sesuatu terjadi, sampai perubahan terjadi bangsa ini. Jadi yang kita pelajari adalah apa yang bisa kita lakukan bagi bangsa. Yang pertama adalah bekerja bagi bangsa kita dengan kemampuan kita, baik secara akademis, secara praktikal, sebagai guru, sebagai mentor, sebagai pelayan Tuhan. Yang kedua, berdoa bagi bangsa ini. Kita sungguh-sungguh berdoa supaya kegerakan terjadi pada bangsa kita ini. Kemudian apa penerapan yang bisa kita lakukan? Yang pertama, marilah kita berdoa untuk kebangunan rohani bagi bangsa Indonesia ini. Ya, yang pertama adalah kita harus berdoa untuk kebangunan rohani bagi bangsa Indonesia ini. Sediakan waktu, 1 menit, minimal 1 menit. Tuhan, saya ingin berdoa untuk kebangunan rohani. Ya, sediakan waktu berdoa 1 menit setiap hari. Ya, itu 60 detik, saudara, 1 menit saja. Ya, singkirkan dulu TikTok, Instagram, YouTube, drama Korea. Kita berdoa 1 menit saja. Kita berdoa untuk kebangunan rohani. Dan kemudian kalau kita sudah ajak 1 orang untuk ikut persekutuan doa, entah di mana, saya percaya saudara punya persekutuan doa di gereja masing-masing. Ajak 1 orang untuk berdoa, bergabung bersama saudara di persekutuan doa. Yang kedua adalah bekerja untuk bangsa kita. Sebagai mentor, guru, pelayan Tuhan, kita gunakan kepercayaan yang Tuhan berikan dengan maksimal. Kita gunakan dengan sebaik mungkin waktu yang kita berikan sebelum waktunya berakhir. Pertama, berdoa untuk kebangunan rohani. Yang kedua, kita bekerja bagi bangsa kita. Saya menutup sebuah khotbah saya dengan kutipan dari Leonard Ravenhill. Dia berkata, setiap kebangunan rohani dapat dibuktikan dengan fakta bahwa terjadi perubahan moral di suatu bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah Kau berikan. Hamba-Mu sudah selesai. Roh Kudus kiranya Engkau yang memeteraikan setiap firman supaya menjadi nyata dalam hidup kami. Tolong kami ya Bapak, supaya kami memiliki beban, kami rindu
melihat terjadi kebangunan rohani di bangsa kami, sekolah, kampus-kampus, supaya kami dapat melihat banyak orang-orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri mereka kesempatan ya Tuhan untuk bertobat sesuai dengan kebijaksanaan-Mu, kehendak-Mu ya Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan. Kami mau menggenapi rencana-Mu yang mulia dalam hidup kami, khususnya bagi bangsa kami. Dan sekarang bangsa kami sedang tidak baik-baik saja ya Bapak. Kriminalitas, moralitas menurun, yang semakin parah. Kemudian demo-demo, Roh Kudus kiranya Engkau yang membimbing pemerintah supaya dapat mengambil keputusan yang tepat, supaya mereka dapat bertobat dari jalan-jalannya yang sesat ya Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan dengan baik tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, menjadi pelayan rakyat. Kami rindu ada orang-orang yang Kau tempatkan di pemerintah yang memiliki hati yang menyala-nyala untuk mengasihi-Mu Tuhan, supaya bangsa kami ini dapat menjadi bangsa yang lebih baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan. Tolong kami supaya kami dapat setia dalam bekerja, setia dalam berdoa untuk kebangunan rohani, gerakan rohani bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin.